Para saudara silahkan duduk. Nanti saya akan memberikan berkat sebelum kita meninggalkan gereja. Para saudara, saya mau memberikan renungan singkat. Mengapa gereja Katolik tetap mempertahankan devosi jalan salib? Peristiwa Paskah adalah peristiwa Yesus menebus dosa manusia. Dosa itu yang membuat manusia harus meninggalkan Firdaus dan terpisah dari relasinya dengan Allah. Maka karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus selama Paskah adalah usaha untuk membersihkan manusia dari dosa, supaya manusia bisa bersekutu kembali, berdamai kembali dengan Allah. Santo Ignatius Loyola mengungkapkan bahwa manusia itu diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah. Santo Vincentius pendiri kami mengingatkan bahwa karya penebusan Yesus adalah untuk mengembalikan martabat manusia yang tercabik-cabik oleh godaan setan, oleh kelemahan manusia yang dimanipulasi oleh setan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Maka untuk dapat melakukan penebusan itu, Yesus memberikan tubuhnya. Yesaya menggambarkan dengan baik bahwa tubuhnya itu sungguh-sungguh tidak lagi berupa manusia. Ia membiarkan punggungnya untuk dicambuki. Ia membiarkan janggutnya untuk dicabuti. Dan dia sungguh-sungguh tidak lagi berupa manusia. Apa maknanya? Apa artinya? Para saudara, manusia zaman sekarang begitu memperhatikan tubuh. Bukan hanya dalam rangka mencintai diri sendiri, sehingga menjaga tubuhnya, kesehatannya dan sebagainya. Gizinya diatur dan sebagainya. Tetapi manusia kebablasan sampai memanjakan dirinya. Sehingga yang dicari adalah yang enak-enak, dan ketika ada penderitaan, penderitaan itu kalau boleh dihindari. Lihat keluarga-keluarga, orang tua seringkali merasa gundah karena takut merepoti anak-anaknya. Dan anak-anak betul-betul seringkali merasa direpoti oleh orang tuanya yang sudah lansia. Kalau boleh kami titipkan saja di rumah penitipan, di rumah orang jompo. Lihat sakit sedikit kita ini mengeluhnya luar biasa. Lihat suami istri pasangan yang sudah merasa hambar, cari hiburan yang bisa mengenakkan dirinya. Lihat anak-anak sekarang diberi soal sulit sedikit saja, perginya kemana? Orang tua. Sehingga kalau ada PR bukan anak yang mengerjakan, tapi seringkali yang mengerjakan adalah orang tua. Lihat marak orang-orang memberi les di sana sini. Mengapa? Alasannya kalau tidak ikut les kami tidak bisa, Romo. Padahal mungkin anaknya malas sehingga perlu orang lain untuk menyemangati itu. Banyak orang modern menghindari penderitaan, menghindari kesulitan. Maka yang banyak terjadi ialah saya mau asalkan tidak sulit. Saya mau asalkan mudah. Para saudara, kalau ada mentalitas begini, saya yakin manusia tidak akan pernah tertebus. Tetapi orang yang dimiliki oleh Yesus adalah semangat yang lebih dari itu. Yang diinginkan oleh Yesus adalah semangat dari itu. Saya mau meskipun sulit. Itu level yang lebih tinggi. Orang yang begini ini akan mempunyai daya juang ketika menghadapi kesulitan.
Dia tidak mudah patah semangat. Dia tidak mudah putus asa. Tetapi yang paling ngetop, yang perlu kita usahakan ialah mengikuti Yesus yang selalu berprinsip, saya mau justru karena sulit. Inilah para saudara yang ditanamkan, yang ingin ditanamkan oleh gereja ketika kita menghayati sengsara Tuhan, ketika kita menghayati penderitaan Tuhan. Bagi Yesus, tubuh ini tidak ada artinya apa-apa. Sehingga dia mengatakan, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Sebab lebih baik kamu tanpa mata masuk ke surga daripada dengan mata yang utuh kamu masuk neraka. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, membuat engkau berdosa, penggalah. Sebab lebih baik kamu puntung masuk surga daripada dengan tangan yang lengkap kamu masuk neraka. Yesus mau menjadikan dirinya, tubuhnya dikoyak-koyak, tubuhnya disesah karena dia merasa tubuh ini harus membantu dia untuk menyelesaikan tugasnya. Seperti yang harus kita miliki, tubuh ini harus membantu kita untuk bersatu kembali dengan Allah. Tubuh ini harus membantu kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Orang bisa lepas bebas. Tubuh ini harus kita kelola. Santo Vincentius mengajarkan kami untuk mempunyai satu dari 5 keutamaan adalah mortificatio atau pantang dan puasa. Bahasa Latin mortificatio berasal dari 2 kata. Mortus yang artinya mati dan vicare yang artinya menjadi. Orang harus berani mati terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang mau mengenakkan, kita harus berani mati terhadap yang mengenakkan itu. Kalau ada sesuatu yang membuai kita, kita harus berani mati dari yang membuai kita itu. Sehingga dalam praktek Santo Vincentius mengajarkan kepada kami harus memilih yang terjelek. Kalau ada makanan beberapa pilihan, maka bagi seorang Vincentian yang dipilih pertama adalah yang paling tidak disukai oleh orang-orang, yang paling tidak enak. Kalau ada yang pekerjaan yang paling berat, maka Vincentian harus memilih pekerjaan yang paling hina, yang paling berat, yang seringkali dihindari oleh banyak orang. Dengan latihan itu kita akan dilatih untuk membiasakan diri berani menghadapi penderitaan, berani menghadapi kesulitan. Mari para saudara, dengan mengikuti jalan salib kita diingatkan bahwa badan kita tidak ada artinya. Kita boleh menderita, tetapi demi kerajaan surga, demi kembalinya martabat kita sebagai anak-anak Allah, demi usaha kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Amin.